Di dalam pasal 47 ayat 1 mengatur bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Nah, konsekuensinya diatur dalam pasal 111, yakni Undang-Undang Perdagangan, yakni setiap importir yang mengimpor barang yang dalam keadaan tidak baru dapat diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebanyak 5 miliar rupiah. Jadi Halo teman-teman, kembali lagi di Smart Podcast. Pada podcast kali ini kita akan berbincang santai nih bersama Kak Amar dari PDB Law Firm. Terima kasih Kak Amar telah bersedia hadir dalam podcast kali ini. Senang rasanya bisa berbincang kembali sama Kak Amar. Kita sapa terlebih dahulu yuk. Halo Kak Amar, gimana nih kabarnya? halo Kak Lela, kabar saya baik. Saya juga ingin berterima kasih ya Kak telah diundang di Smart Podcast untuk berdiskusi Kak. Senang bisa berdiskusi Kak. Baik, sama-sama Kak Amar. Nah, pada podcast kali ini, tema diskusi kita yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan nih Kak, yakni mengenai impor pakaian bekas. Mungkin bisa langsung dijelaskan aja nih sama Kak Amar, ada permasalahan apa sih sebenarnya dalam impor pakaian bekas tersebut Kak? Oke, jadi akhir-akhir ini industri pakaian di Indonesia ini sedang mengalami permasalahan, yakni adanya impor pakaian bekas dari luar negeri yang justru berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat terhadap pakaian dalam negeri dan juga bergeser nih masyarakat untuk membeli pakaian impor bekas luar negeri karena harganya yang jauh relatif lebih murah. Hal tersebut mengancam para pelaku industri dalam negeri khususnya para UMKM seperti itu Kak. Oke, jadi intinya adanya perdagangan pakaian bekas yang berada di luar negeri di Indonesia ini mempengaruhi ekonomi bagi Indonesia, utamanya bagi UMKM dan industri tekstil gitu ya Iya Kak. betul. Oke, lantas secara hukum sendiri nih Kak, memangnya mengenai impor pakaian bekas ini sudah dilarang ya Kak? Mengenai dasar hukumnya sendiri sebenarnya udah diatur sejak lama Kak, sejak tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas yang kemudian diganti menjadi Permendak nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Nah, dari ketentuan tersebut mengatur bahwa barang bekas, baju, pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam barang yang dilarang diimpor. Nah, selain itu juga dipertegas lagi di Undang-Undang Perdagangan sebagaimana Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan atau yang bisa disebut juga dengan Undang-Undang Perdagangan. Di dalam pasal 47 ayat 1 mengatur bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Nah, konsekuensinya diatur dalam pasal 111, yakni Undang-Undang Perdagangan, yakni setiap importir yang mengimpor barang yang dalam keadaan tidak baru dapat diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebanyak 5 miliar rupiah. Jadi Kak, sebenarnya peraturan ini sudah ada sejak lama, sejak tahun 2015 dan ancaman pidananya pun sudah ada, begitu Kak. Jadi sudah diatur sejak tahun 2015 dan sekarang diatur juga dalam Permendak nomor 40 tahun 2022 Iya. dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 gitu Iya, ya betul, Kak. Kak. Namun nih Kak, bukankah pakaian bekas ini tidak berbahaya ya Kak? Lantas apa yang menjadikan alasan impor pakaian bekas ini menjadi produk yang dilarang impor Kak? Oke, memang ya sekilas itu produk pakaian bekas ini tidak kelihatan gitu ya bahayanya secara langsung. Cuman untuk memahami lebih lanjut mengenai dasar mengapa undang-undang melarang tersebut, kita harus melihat nih di dalam pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Perdagangan tadi, apa yang menyebabkan pemerintah ini melarang adanya impor pakaian bekas tersebut. Yang pertama, untuk melindungi keamanan dan keselamatan nasional dan juga kepentingan umum. Yang kedua, untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, untuk melindungi keselamatan dan keamanan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tiga hal ini yang menjadi dasar pemerintah melarang hal tersebut. Nah, untuk pakaian bekas sendiri, untuk impor pakaian baru ini pada dasarnya tidak dilarang apabila pakaian tersebut dalam keadaan baru dan digunakan sebagaimana semestinya. Lain halnya apabila yang barang tersebut merupakan pakaian bekas dan juga mengancam keselamatan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup di Indonesia itu sendiri Kak. Itu yang menyebabkan pemerintah alasannya melarang adanya impor pakaian bekas itu Kak. Oke, jadi tujuannya seperti itu ya Kak. Terus kemudian ada alasan-alasan impor yang mana diatur dalam pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Perdagangan gitu ya Kak.
Kita kembali lagi di pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi nih Kak, yakni apa sih yang menjadi alasan bahwasanya pakaian bekas impor ini bisa dijadikan produk larangan impor? Oke, jadi berdasarkan penelitian dari yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan ini, adanya pakaian bekas impor dari luar negeri ini menyebabkan timbulnya bibit-bibit jamur kapang. Nah, jamur kapang ini disebabkan oleh karena kan pakaian bekas ini kan disimpan dalam suatu karung, kemudian dipres, kemudian disimpan dalam gudang, dalam yang lembab dalam jangka waktu yang lama. Nah, hal itu yang timbul bibit-bibit jamur kapang yang disebut dengan jamur kapang. Nah, jamur kapang ini tidak bisa hilang walaupun sudah dicuci berkali-kali. Nah, jamur kapang ini dapat menyebabkan ke tubuh kita ini alergi, gatal-gatal dan juga iritasi gitu, Kak. Nah, itu yang menyebabkan pemerintah melarang adanya maksudnya adanya impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 2, yakni untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia dan juga makhluk hidup. Seperti itu, Kak. Oke, sepintas adanya pakaian bekas ini tidak berbahaya ya Kak bagi kesehatan. Namun setelah disampaikan sama Kak Amar tadi, ternyata memiliki dampak bahaya nih bagi kesehatan kita gitu ya. Mungkin ada lagi nggak Kak mengenai dampak-dampak adanya impor pakaian bekas ini Kak? Oke, Karela, dampak lain dari adanya praktek impor pakaian bekas ini, sebagaimana disampaikan oleh Riza Muhyiddin selaku Direktur Eksekutif IKATSI atau Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia, adanya praktik impor pakaian bekas ini menyebabkan industri Indonesia ini menjadi sampah pakaian bekas dari seluruh dunia. Karena barang pakaian yang diimpor ke Indonesia ini tidak semuanya layak pakai, bahkan sebagian besar itu tidak layak pakai, yang menyebabkan adanya penumpukan sampah dalam negeri ini. Nah, selain itu juga karena banyaknya impor pakaian bekas ini menyebabkan industri tekstil di Indonesia ini menjadi menurun, atau lebih buruknya lagi adalah bangkrut karena tidak terserapnya para pekerja-pekerja secara optimal yang menyebabkan banyaknya PHK. Nah, itu juga kan sangat merugikan terhadap perekonomian Indonesia. Nah, selain itu juga impor pakaian bekas ini kan melalui jalur ilegal ya kayak, artinya dia tidak membayar bea dan cukai. Nah, itu juga tidak mendapatkan penerimaan terhadap negara, seperti itu Kak. Oke, sangat banyak sekali ternyata dampak adanya impor pakaian bekas yang sudah disampaikan Kak Amar tadi. Mungkin ini yang terakhir nih Kak, bisa disampaikan closing statement atau saran buat teman-teman semuanya. Oke, jadi saran kepada teman-teman semua, saya mengimbau pahami terlebih dahulu dampak-dampak adanya impor pakaian bekas. Karena banyak sekali dampak-dampaknya yang selain tadi yang saya sebutkan ya, banyak juga yang belum saya sebutkan dampak-dampak yang adanya impor pakaian bekas. Nah, selain itu juga kita sebagai anak bangsa sudah sepatutnya mensupport atau mendukung industri-industri pakaian dalam negeri kita ini untuk dapat bersaing di ranah global. Kita yakin, kita optimis bahwa industri pakaian dalam negeri kita ini mampu untuk bersaing secara global. Sudah banyak sekali bukti-buktinya yang telah dilakukan oleh merek-merek yang telah go internasional, seperti itu Kak. Saya yakin banyak sekali merek-merek lain yang akan mengikuti jejak seperti itu. Saya ucapkan terima kasih atas saran yang telah diberikan Kak Amar. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Kak Amar telah bersedia hadir dalam podcast kali ini. Oke, untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat maupun saran, teman-teman dapat disampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin mendalami lebih lanjut terkait hukum, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, teman-teman dapat mengikuti PLKH yang diadakan Smart Weekend Profesional di setiap tahunnya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengakses di website kami di www.wiloj.id. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam Smart!